Selamat malam, selamat malam. Perpisahan adalah kesedihan manis, maka saya akan ucapkan selamat malam sampai Rio de Janeiro. Seluruh audiens tertawa terbahak-bahak. Apa yang barusan kukatakan? Panik ku periksa lagi naskahnya. Hah? Apa aku berkata Rio de Janeiro? Uh, aku tahu dia dalangnya. Lisa, dia pasti sudah mengacaukan naskahku. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tak turun dan melemparnya dengan sepatuku? Iya, itu rumit. Kalian tahu, Lisa dan aku dulunya bersahabat. Saat aku 7 tahun, keluargaku pindah ke kota ini, dan Lisa adalah tetanggaku. Dulu, Lisa selalu tampak kesepian. Karena dia tak punya saudara, ibunya sibuk kerja, dan ayahnya pergi dinas. Jadi, aku sering mampir nongkrong dengannya, dan akhirnya kami jadi sahabat baik. Kami punya banyak sekali kesamaan. Oh, dan bahkan ayahnya adalah polisi, sama seperti ayahku. Lisa tak banyak bicara tentangnya, tapi aku tahu dia merindukannya. Tapi kemudian 10 tahun pertemanan kami baru-baru ini jadi rusak, hanya karena seorang cowok. Kalian tahu, Lisa suka cowok bernama Brand di sekolah. Jadi sebagai teman yang baik, ku coba membantu. Tapi Lisa tahu kalau Brand mengirimiku pesan, dan mengira aku menggodanya di belakangnya. Ku coba jelaskan berkali-kali, tapi dia tak mau dengar. Jadi sekarang, dengan enggan aku jadi musuhnya. Trik liciknya jadi hal biasa. Dan di kesempatan ini, dia menang. Karena dia dapatkan peran sebagai Juliet, sementara aku cuma pelayan yang membosankan. Suatu hari di pementasan, setelah selesai lakukan gladi resik, Lisa tiba-tiba berjalan mendekatiku dan tersenyum. Maaf soal tadi itu. Aku terus memikirkannya dan menyadari betapa kekanak-kanakannya aku. Kemudian Lisa memberiku sebotol jus kesukaanku untuk berbaikan. Oke, itu aneh. Apa dia punya dua kepribadian yang bertolak belakang di dirinya atau apa? Ataukah dia sadar betapa hebat aku ini sebagai teman yang tak membenci trik liciknya? Oh ya, mengingat itu hari ulang tahunnya dan lainnya, dengan senang ku ambil botol jus itu dan mendoakannya semoga beruntung. Tapi, 15 menit sebelum aku tampil, aku mengalami nyeri kram terparah di perutku. Aku lari dengan kecepatan roket ke toilet. Dan pada saat aku keluar dari sana, pertunjukannya sudah selesai. Dan coba tebak, aku tak makan apapun hari itu, kecuali jus yang diberi Lisa. Sulit dipercaya, dia melakukannya lagi padaku. Aku lalu segera ke lobi klub drama dan menggeledah tas Lisa. Bingo! Di dalamnya ada sebuah botol laksatif. Dia menuangkannya di minumanku supaya aku tak bisa berpartisipasi di pertunjukan itu. Mantan sahabatku atau apapun, tak mungkin akan kubiarkan dia kali ini. Lalu tiba-tiba, kutemukan sebuah jam saku kuno menjulur keluar dari kantung bagian terdalam dari tasnya. Aku memegangnya di tanganku dan kulihat ada nomor 1999 terukir di atasnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Jangan sentuh barang ayahku! Ada suara terdengar dari belakangku. Dan hal berikutnya yang kutahu, Lisa merampas jam saku itu dari tanganku. Kenapa dia marah? Maksudku, akulah yang sudah dia kerjai, bukan dia. Dan juga, apa maksudnya dengan ayahnya? Aku masih memikirkannya saat aku sampai di rumah, dan tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap keluar dari rumah Lisa. Bukankah itu ayah? Ayahku menengok ke sekeliling lalu meletakkan hadiah yang terbungkus cantik di depan pintunya. Itu pasti hadiah ulang tahun Lisa. Tapi kenapa ia tak serahkan langsung padanya? Saat ayahku kembali masuk, aku segera mendatanginya dan bertanya, "Hei ayah, apa ayah ingat jam saku yang sangat ayah suka? Aku lama tak melihatnya. Ayah taruh di mana?" Ayah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku. Lalu dia bergumam kalau dijualnya jam itu ke pegadaian. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu ia itu bohong. Karena ia terlalu sayang jam itu dan tak akan menjualnya. Kenapa ayah memberinya ke Lisa lalu bohong padaku? Apa mungkin Lisa itu anak haram ayah? Dan fakta bahwa ayah bersikeras pindah ke sini. Apa itu agar supaya ia bisa dekat dengan selingkuhan dan anaknya? Ah! Lisa sudah mencuri peranku, dan sekarang dia mau ambil ayah dariku juga. Sudah cukup bagiku. Ini waktunya aku buat dia tahu rasa. Keesokan harinya di sekolah, kupastikan Lisa sedang melihat saat aku merayu Brand, lalu melingkarkan lenganku padanya. Dia terlihat seperti akan meledak dengan amarah. Lalu kukatakan ke semua orang di kelas kalau ayah Lisa tak pergi dinas. Dan dia hanya berkata begitu karena ayahnya punya keluarga lain dan menelantarkannya saat dia masih kecil. Rumor itu pasti balik ke Lisa. Karena hal berikutnya yang ku tahu,
Dia melabrakku saat aku keluar dari bilik toilet. Beraninya kau katakan sesuatu mengenai ayahku. Kau ini pembohong mengerikan. Kemudian kami berakhir dengan perkelahian jambak rambut. Itu sangat buruk, guru sampai harus datang dan melerai kami. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua kami. Untung bagi kami, ayahku dan ibu Lisa putuskan tak jadikan ini masalah besar karena hubungan kami sebagai tetangga dekat. Ya, seolah begitu. Tapi ayah masih menyuruhku minta maaf ke Lisa dan ibunya. Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia tak minta maaf padaku karena menuang laksatif ke minumanku? Kau bersalah karena menyebarkan rumor tak benar tentangnya. Tapi obat laksatif itu soal apa? Kukira kalian berdua berteman. Sejak kapan kalian jadi saling benci begini? Aku tak bohong, itu kenyataan. Apa ayah membela Lisa dariku karena ayah merasa bersalah karena dia adalah putri rahasiamu? Kristi, apa yang baru saja kau katakan? Kujelaskan bagaimana aku tahu soal jam saku dan karena itu aku tahu rahasianya. Ayah terdiam lama sekali, kemudian menghela napas dan berkata, sebenarnya, ayah Lisa adalah kolega ayah. Dia pria baik yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Kami dapat kasus sulit yang melibatkan geng kriminal terkenal dan... Sayangnya, ayah Lisa meninggal saat bertugas. Di saat terakhirnya, dia memberiku jam sakunya sebagai kenang-kenangan dan memintaku menjaga putrinya yang berusia 4 tahun, Lisa. Aku dan ibunya tak tega mematahkan hati gadis kecil itu. Jadi kami katakan padanya ayahnya jauh dari rumah untuk dinas dan akan kembali saat dia 18 tahun. Sedangkan aku pura-pura jadi ayahnya dan terkadang mengirim hadiah dan surat untuknya. Saat kau dan Lisa berumur 7, kuputuskan untuk pindah ke sini agar lebih mudah merawatnya. Dan seperti yang kau tahu, ku beri dia jam saku itu, kenangan terakhir ayahnya. Tapi, kenapa ayah berbohong padanya seperti itu? Lisa terlalu kecil saat itu untuk menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku dan ibunya juga tak punya banyak pilihan. Kuharap dia terbiasa dengan itu dan berhenti menunggu ayahnya, tapi... Itu benar, kami tak mengira semua akan jadi seperti ini. Di hari ulang tahunnya yang lalu, aku terus berperan jadi ayahnya dan meninggalkan hadiah di pintu dengan permintaan maaf. Tak bisa pulang karena jadwal yang sibuk. Tapi kami tahu kami tak bisa terus menyimpan ini darinya. Sungguh menyakitkan melihatnya rindu ayahnya terus-menerus. Jadi, ternyata semua spekulasiku itu salah. Tak hanya itu, aku juga menyebarkan rumor palsu dan melukai temanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Bagaimana aku bisa meluruskan ini? Malam itu, kukirim pesan panjang meminta maaf. Tapi dia tak membalas. Jadi keesokan paginya, aku menunggunya di pintu untuk berangkat sekolah sama-sama. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Melihat wajahnya yang putus asa, hatiku penuh dengan penyesalan. Aku baru saja masuk ke gerbang sekolah saat seseorang menepuk pundakku. Mau lihat pertunjukan drama denganku malam ini? Brand memegang 2 tiket teater. Oh, itu tiket The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Aku sangat ingin menontonnya. Dulu saat aku dan Lisa masih berteman, kami sering membahas akan melihatnya. Tunggu. Lisa, itu benar. Jadi, aku bohong ke Brand kalau aku sibuk dan menyuruhnya untuk mengajak Lisa pergi dengannya saja. Lisa terlihat sangat senang Brand sudah mengajaknya keluar. Kini hati nuraniku sudah jernih. Lisa dan Brand akan sadar kalau mereka saling suka dan akhirnya bisa bersatu dengan baik. Lalu dia akan memaafkanku, ya kan? Lagi pula, aku sedang mengerjakan esai. Jadi aku pergi ke kedai kopi dan belajar di sana hingga larut malam. Tapi saat aku sampai rumah, aku jalan melewati pintu mendengar perabot-perabot pecah dan suara orang tuaku bertengkar. Jadi kau sudah membohongiku dan Kristi selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa kau punya anak rahasia seumuran dengan putrimu? Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ada apa? Apa ibu tahu tentang Lisa? Aku segera berlari menghentikannya. Ibu, ini tak seperti yang ibu kira. Aku awalnya juga berpikir begitu, tapi ibu harus dengar ayah. Kebohongan itu mungkin membodohimu, tapi itu tak bisa membodohiku. Lisa itu anak haramnya. Gadis malang itu datang padaku dan memberitahu. Ku coba berunding dengan ibu, tapi ia terlalu kesal untuk mendengarkan. Dengan membanting pintu, ibu pergi. Ayah terduduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya menenangkannya, bahwa mungkin itu kesalahpahaman Lisa. Ayah, kita harus cerita ke Lisa kebenarannya. Aku akan mendatanginya dulu melihat situasi. Lalu nanti saat dia tampak stabil secara emosional, ayah datang dan bicara padanya, oke?
Hari berikutnya, segera setelah sampai sekolah, aku langsung mencari Lisa. Di sana dia, berdiri dekat lokernya dengan tangan terlipat. Aku jalan ke arahnya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Berhenti bersikap seolah kau ini suci. Aku tahu, Brand hanya mengajakku ke teater karena kau menyuruhnya. Kenapa kau ingin sekali mempermalukanku? Kemudian Lisa menangis. Kalau saja ayahku masih hidup, ia akan melindungiku dari gadis jahat sepertimu. Aku ternganga melihat Lisa. Dia sudah tahu semuanya, tapi jika demikian, kenapa dia bilang ke ibuku kemarin kalau ayahku adalah juga ayahnya? Aku berdiri di sana, tak mau pergi sampai dia beritahu aku kebenarannya. Akhirnya dia berseru kalau di ulang tahunnya yang ke-18, dia melihat ayahku meninggalkan hadiah di depan rumahnya. Curiga ada yang tak beres, dia kumpulkan keberanian menanyakan semua ke ibunya. Ia sangat terpukul mengetahui bahwa ayah yang telah lama dinantikannya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ayahku. Dia sangat marah pada aku dan ayahku. Jadi dia bohong ke ibuku agar kami tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Aku marah sekali. Beraninya dia berbuat begini ke keluargaku. Tapi saat dia menangis minta maaf, amarahku langsung hilang, dan aku hanya merasa kasihan padanya. Apa yang dia lalui sungguh berat. Aku memeluknya erat dan mata kami berdua pun menangis. Saat kami berdua tenang, kami putuskan untuk bicara terus terang dengan keluarga kami. Kukatakan ke Lisa aku tak keberatan berbagi ayah dengannya, karena toh ayah menyayanginya seperti putrinya sendiri. Tapi sebagai balasan, Lisa harus minta maaf ke ibuku dan menjelaskan semua padanya, jadi ibu mau pulang ke rumah. Jadi akhirnya ibuku kembali, dan kedua keluarga kami berdamai lagi. Aku sangat menyesal, aku berada di luar akal sehatku. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, Bu. Oh, maksudku, Bu Lemon. Semua orang tertawa. Aku juga mengambil kesempatan untuk memberi pelukan hangat ke Ibu Lisa dan memanggilnya ibuku. Seperti yang Lisa lakukan, kami semua ngobrol dengan gembira saat bel pintu berbunyi. Aku dan Lisa pergi membuka pintu dan melihat Brand berdiri di sana memegang sebuket bunga. Wajahnya kebingungan saat melihat kami berdua di sana. Tapi kalian tahu apa? Tak masalah siapa di antara kami yang dia cari. Tak perlu cari pacar sekarang. Karena sudah ada sahabatku di sini. Atau sebaiknya ku sebut saudaraku?